Kami memuji menyembah Tuhan yang karena kebaikannya kami ada sebagaimana kami ada. Hanya syukur, syukur dan syukur bagimu. Kau layak terima pengagungan dari hidup orang yang menyadari bahwa hidup ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami ada di sini untuk berdoa. Kami ada di sini untuk menyembah Tuhan. Dan kami tahu pujian pengagungan kami menyukakan hatimu. Sebentar kami akan memohon rahmat Tuhan lagi. Namun sebelumnya berikan kami tuntunan firman. Buat kami mengerti akan kebenaran yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi Roh Kudus sehingga kebenaran firman-Mu dapat disampaikan dengan bahasa yang umat Tuhan bisa mengerti. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Terimalah salam kasih karunia Tuhan kiranya limpah bagi kita bersama-sama. Bisa tampilkan PPT saya Pak? Karena sekaligus saya akan perkenalkan diri lewat PPT ini. Ini pertama sekali menginjakkan kaki di GBI Metro Amplas. Sangat bersuka cita boleh melihat wajah-wajah yang saya tahu, wajah yang penuh dengan harapan bahwa tahun 2025 pintu yang tertutup, pintunya terbuka di tahun ini bagimu. Berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Lanjut. Nama saya Pendeta Donald Peter Sinaga. Saya sudah menikah. Istri saya buruh penjahitan. Kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak, Timothy, Natasha, dan Gracia. Kami melayani Tuhan di kota Tarutung. Kalau Bapak Ibu datang, lewat di Tarutung, singgahlah ke rumah kami. Percaya saya kasih makan sebelum pulang. Puji Tuhan. Next, saya melayani Tuhan di sebuah gereja. Kami sebut namanya Gereja Pantekosta Kudus Indonesia. Pokoknya di Indonesia yang kudus hanya kami, yang lain gak kudus, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kami sebut namanya Rumah Anugerah. Saya sering berkata kalau di Tarutung Pak Pendeta Mardos, gereja ini bengkel. Apa artinya bengkel? Selalu kami berdoa, bawalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang hancur, bawa ke gereja supaya mereka dibengkeli di gereja. Harapan kita, gereja itu menjadi tempat sampah daur ulang. Jadi orang-orang yang rusak harus jadi baik di gereja. Salah seorang penatua gereja kita, orang yang sudah siap-siap dipecat, namun puji Tuhan dia berubah, dia datang ke gereja, bertobat, ditempatkan jadi Satpol PP. Dan suatu hari ketika Pak Bupati datang ke gereja, tiba-tiba anak yang hancur ini, dia buat pengumuman di gereja. Bupati tanya saya, itu Maradu Sitompul? Iya Pak Bupati, baik dia, sedang belajar baik. Tiba-tiba dari Satpol PP, besoknya dia diangkat jadi camat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan saya bilang, inilah sampah daur ulang itu. Ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan. Lanjut. Next, di Tarutung kita melayani di sebuah gedung bioskop. Tempat saya dulu rusak. Tempat saya menghisap ganja, merokok, narkoba, menonton film porno. Semua dosa itu saya lakukan di situ. Namun ajaibnya jadi gerejaku pula itu sekarang. Itu kemurahan Tuhan. Lanjut. Ada sekitar 1000-an orang yang beribadah untuk hari ini di 5 kali kebaktian. Next. Lanjut. Kalau untuk kumpul semua jemaat kami tidak bisa lagi karena gedung gereja nggak mampu. Jadi kalau ada perayaan kami harus pakai gedung pemerintah yang kapasitasnya 1000-an orang seperti ini. Baik, tema hari ini adalah jangan takut, Tuhan bersamamu. Lihat wajah di sebelahnya, tahun 2025 ucapkan, tahun 2025 jangan takut, Tuhan bersamamu. 1, 2, 3. Jangan aku ditengok, yang di sebelahnya ya. Tahun 2025 jangan takut, Tuhan bersamamu. Lanjut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap pagi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Tapi jangan lupa, setan juga berkata tiap pagi, jangan-jangan. Pertanyaannya, suara siapa yang sering kamu dengar? Suara setan. Suara siapa yang kamu percaya? Tahun 2025 Tuhan bilang, jangan takut.
umat Tuhan di GB Metro jangan takut. Tapi setan bilang lagi, jangan-jangan suamimu ketemu kuntilanak, jangan-jangan ekonomimu nggak bisa, jangan-jangan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Salam di sebelahnya, harus jangan takut. Karena kalau tidak, jadi apa tadi? Jangan-jangan. Next, lanjutkan lagi. Setiap hari Tuhan bilang, jangan takut, aku bersama denganmu. Bolehkah ketika melihat gambar itu, kau bayangkan kau yang pakai baju hitam itu, ada satu pribadi yang tidak bisa dilihat mata, dan dia selalu menyertaimu. Dia selalu menyertaimu. Mengapa orang takut? Karena merasa sendirian, betul nggak? Saya pernah punya kisah yang lucu di Medan, gak usah aku sebutkan gerejanya di mana. Dia bilang, Pak Pendeta harus tidur di rumahku, jangan di hotel. Tidurlah aku di rumahnya. Tapi malam itu mereka berisik suami istri gitu. Ku dengar lucu kali, ma temanilah, temani kan. Ku pikir ngapain istrinya ngomong, bapak kau takut kau katanya. Rupanya suaminya untuk ke toilet pun takut dia sendiri, butuh ditemani sama istrinya. Orang Medan kalau ini, bukan orang Tarutong, Bapak Ibu. Lanjutkan lagi. Ketakutan itu akan selalu ada. Pertanyaannya, kita yang mana? Ada yang berhasil mengatasi ketakutan, dan ada yang terus hidup dalam ketakutan. Saya pernah melayani satu orang yang 3 bulan gak bisa tidur. Karena asal sudah gelap, dia ketakutan. Jangan pernah anggap sepele ketakutan. Saya pernah ketemu orang yang ketakutan, asal ketemu dengan 2 orang aja laki-laki, dia ketakutan. Karena dia pernah diperkosa di zaman seperti itu. Kita ini punya ketakutannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan mau, jangan jalani tahun 2025 dengan ketakutan. Jalani tahun 2025 dengan rasa percaya, Tuhan menyertaimu, Tuhan menolongmu. Berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Next, lanjutkan. Raja Daud pernah mengatakan kalimat ini. Boleh baca yang keras, 1, 2, 3. Waktu aku takut. Berarti Daud pernah takut enggak? Pernah. Bedanya dengan kita, waktu Daud takut, aku ini percaya kepadamu. Kita enggak. Waktu aku takut, aku mengurung diri. Waktu aku takut, aku menyembunyikan diri. Waktu aku takut, aku seperti orang yang enggak punya Tuhan. Kalau Daud tidak. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Berarti setiap kali takut, apa yang kau lakukan? Takut itu pasti datang. Tapi boleh gak rasa takut membuat iman percayamu semakin kokoh? Waktu aku takut. Saya tahu memang kalau masih umur 20 sampai 29, wah itu kan masih angkat tangan minta jodoh ke Tuhan. Lewat 30 biasanya udah Tuhan yang angkat tangan, katanya begitu. Enggak, itu enggak benar Bapak Ibu. Next, lanjut. Ada orang yang hidup dalam iman, ada orang yang hidup dalam ketakutan. Next. Ada orang yang takut dengan masa lalu. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan dia takut kapan terbongkar ini. Seorang bapak datang kepada saya bilang, aku takut Pak. Takut apa kau? Saya bilang, masa mudaku Pak, aku pernah merusak banyak perempuan Pak. Kulihat putriku yang 4 ini besar-besar. Takut aku Pak. Kalau sampai mereka dirusak gimana Pak? Takut dengan masa lalu. Ada yang takut dengan masa sekarang. Gak sanggup aku hidup Pak. Aduh Pak, bagaimana ini Pak? Gak bisa aku bayar utang ini Pak. Ada yang takut dengan masa depan. Yang lebih fatal lagi, ketakutannya gak wajar. Seorang teman pendeta di Medan ketemu dengan satu orang di tempat nyuci mobil, Dorsmir. Masih muda, anak mahasiswa. Apa kabar? Baik Pak. Kuliah ya? Iya Pak. Di mana? Di USU. Jadi ini mobil? Ini mobil dikasih bapak saya Pak. Wah begitu. Orang muda cerita. Kadang hidup ini menakutkan ya Pak. Kadang aku kepikiran loh ini Pak. Nanti ada gak perempuan yang mau nikah sama saya? Kalau sesudah nikah, ada gak anak saya nanti Pak? Kadang aku takut juga, anak saya bisa kusekolahkan gak? Nanti anak saya bisa menikah gak? Lah dia belum kawin loh. Takutnya udah kemana-mana. Itulah manusia.
Kadang-kadang kita mulai membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Saya mengambil S2 di Petamburan dengan jurusan pastoral counseling. Ini yang paling parah, lihat saya. Ini tulisan seorang anak Tuhan yang namanya Glees Ward Michael. Dia berkata begini, 88% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Udah takut duluan, ternyata nggak terjadi kok. Tetapi masih ada 12%. Ketika yang 12% terjadi, dan ketika benar-benar terjadi, nggak bisa buat apa-apa. Tetap menerima kok. Saya pernah khotbah di Palangkaraya. Zaman itu masih pesawat Adam Air. Penerbangan masih mendarat di Polonia. Saya ingat waktu itu Pak Mardos, banyak kali uangku bawa. Banyak kali orang yang berkati aku dari Palangkaraya. Sampai di Jakarta, lanjut naik pesawat Adam Air ke Polonia Medan. Baru terbang setengah jam, itu pesawat seperti dipukuli. Kutupak, kutupak. Waduh, kita mau lompat kaget. Semua orang ketakutan. Ada yang panggil Tuhannya, yang agama saudara kita Muslim, Allahu Akbar ya. Saya nggak mau ketinggalan. Yesusku Akbar. Kan begitu kira Bapak Ibu. Karena sama-sama Akbar ini Bapak Ibu. Ada yang berdoa ketakutan. Pramugari bilang, Bapak Ibu, kita dalam cuaca yang sangat buruk. Silakan duduk, pasang semua sabuk pengaman. Bisa nggak kau bayangkan di pesawat itu bunyi gak pernah berhenti selama setengah jam. Kutupak terus begitu. Disebutin Bapak Ibu, kita dalam cuaca yang paling buruk. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berserah ke Tuhan. Kalau di pesawat dengar begitu, apa yang terjadi? Mobil kalau rusak tinggal pilih parkir kanan atau kiri. Kalau pesawat rusak di atas, cuma dua. Kalau nggak parkir neraka, parkir surga. Kupeganglah uang yang di jasku itu, gak ada gunanya. Malah jadi beban itu uang. Itu apalah uang ini, kan gak bisa nolong nih. Saat itu aku ingatlah istriku, masih anak satu saya. Waduh Tuhan, masih muda kali, dia janda lah itu nanti Tuhan. Kepikiran semua Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba yang bisa aku lakukan hanya satu. Aku mulai bernyanyi pelan-pelan dan berdoa. Ini laguku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Sama-sama yuk. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tangan ketika ketakutan itu, saya mulai berserah dan bilang, Tuhan, kalau memang ini akhir segalanya, kuserahkan tubuh jiwa rohku kepadamu. Tapi kalau bisa Tuhan, masih pinginnya aku jadi suaminya Irliani Panjaitan. Kasihan anakku Tuhan, masih kecil Tuhan. Habis itu tenang berdoa, dan aku tidur. Saya bangun ketika dengar kalimat pramugari, Bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Polonia Medan. Aku bangun, udah nyampe, mereka bilang, bisanya ini tidur. Kita semua tak bisa tidur. Tiba-tiba ku ingatlah, waktu badai, murid-murid ketakutan, Yesus bisa tidur. Jadi kalau kau bisa tidur waktu badai, kau sedang meniru Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Lanjutkan, next. Ada yang takut dengan masa depan? Coba tanya di sebelahnya. Kau takut masa lalu, masa sekarang, masa depan? Lihat wajahnya. Takutku, dia bilang semua masa. Next, lanjutkan lagi. Next, lanjut. Baik, kita baca ayat ini. Pergumulan hidup bangsa Israel yang pernah mengalami ketakutan. Boleh baca yang keras ya? 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku,
Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Indah sekali. Next, lanjut. Ketika ayat ini diberikan, ini kondisinya. Israel sedang lagi dalam pembuangan tahun ke-70 di Babel. Babel menjadi penguasa dunia waktu itu. Dan Israel bangsanya pernah dibuang di sana 70 tahun. Tiba-tiba muncul kerajaan baru yang berkuasa, namanya Media Persia. Mereka mendengar bahwa Media Persia mulai juga membesar kemana-mana. Mereka mulai takut. Ini Media Persia akan menyerang Babel. Ketakutan mereka adalah bagaimana? Next, lanjutkan. Apa yang mereka takutkan? Bangsa Israel ketakutan dengan munculnya kerajaan baru ini. Lanjut. Next, apa yang mereka takutkan? Bagaimana kalau Persia mengalahkan Babel? Kalau sampai Media Persia mengalahkan Babel, apakah mereka akan mengasihi kita? Atau kita akan dibunuh? Akan dihancurkan ke kita? Jujur, apa yang paling sering menakutkan? Sesuatu yang tidak jelas di depan. Tahun 2025, gak ada yang pasti. Cuma satu yang pasti, salam di sebelahnya, pasti mati. Kau pasti menikah tahun ini, dari mana kau tahu? Coba lihat tangannya, jarinya. Huruf apa itu? M. Satu lagi? M juga. Mati, mau, mitop, main semua nih. Tapi kalau bahasa Latin, jari ini, bahasa Latin bilang, memento mom. Itu artinya, M ini. Memento mom. Tahu artinya? Tepuk di sebelahnya, pasti mati. Itu garis tangan ini. Aku baca dulu garis tanganmu. Enggak, dengar, gak ada yang pasti. Orang mau jadi bupati ke dukun. Kalau bisa jadi bupati kalau bisa jadi dukun membuat orang jadi bupati, kenapa nggak dukun itu yang jadi bupati? Tapi banyak orang kan bodohnya bukan main. Orang Israel begitu ketakutan, bagaimana? Orang takut masa sekarang, bisa kulewati tahun ini, ekonomi makin sulit. Semua gereja melaporkan, nggak tahu dengan GBI Metro bahwa persembahan 2024 turun. Sama ternyata. Kebutuhan begitu sulit. Bagaimana dengan 2025? Kita nggak tahu. Di masa ketakutan, ketidakpastian inilah Tuhan datang. Lanjutkan. Apa yang terjadi? Next. Dalam masa ketakutan yang luar biasa ini, datanglah pesan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Jangan takut. Dalam ketidakpastian mengawali tahun 2025, Tuhan bicara dengan kita semua hari ini. Jangan takut. Jangan takut. Saya berdoa kata-kata Tuhan ini masuk ke hatimu. Kau akan jalani tahun 2025 dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Lanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi ketakutan? Belajar dari orang Israel. Yang pertama, ketika rasa takut datang, maka yang pertama lewat Nabi Yesaya Tuhan ingatkan, ingat dan sadari siapa kamu. Perhatikan kata-kata Tuhan yang luar biasa di sana. Tetapi engkau hai Israel, kamu hambaku, hai Yakub, kamu telah kupilih, kamu keturunan Abraham yang kukasihi. Israel, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, engkau telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Israel, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, aku tidak pernah menolak engkau. Tuhan sedang ngomong ke Israel, jangan takut dengan satu hal, kamu harus tahu kamu siapa. Saya pernah begitu marah dengan anakku. Tahu kenapa? Aku ajari dia berenang di air soda Tarutung. Ayo nak, lompat nak, lompat. Papa di sini takut pak, lompat nak. Papa tangkap, jangan takut, takut pak. Lompat nak, karena nggak mau, ku ketok kepalanya. Karena marah banget saya. Kenapa dia nggak percaya sama aku? Masa aku tega buat kau tenggelam? Kalau kau ketakutan tahun ini, dengar baik, kau sedang ragu dengan Tuhan.
Tuhan sedang bilang, tatap mata saya. Jangan takut karena satu hal. Kamu harus tahu siapa kamu di hadapan Tuhan. Kamu orang yang sangat spesial. Next, lanjutkan. Perhatikan. Tuhan sedang ngomong ke mereka. Israel, kamu orang yang telah kuambil. Israel, kamu orang yang telah kupanggil. Israel, aku telah memilih kamu. Israel, aku tidak pernah menolak kamu. Saya rindu kata-kata ini kau ucapkan dalam dirimu tahun ini. Jiwaku, kau orang spesial. Tuhan tidak pernah menolakmu. Tuhan sudah memilihmu. Kau begitu khusus di hati Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Lanjutkan. Next. Siapa mereka? Tuhan bilang, kamu hamba Tuhan. Kamu pilihan Tuhan. Kamu orang yang dikasihi Tuhan. Mereka diingatkan, Israel, kamu hamba Tuhan. Tapi diingatkan, ingat bapakmu, orang pilihan Tuhan. Ingat opungmu, begitu khusus. Indah sekali Tuhan mengingatkan kita semua. Setiap kali kau takut, sadari siapa kamu di hadapan Tuhan. Kamu orang yang sangat spesial. Bapak Ibu, seorang guru sekolah minggu berkata kepada anak-anaknya, Bapak di surga itu seperti Bapak kita di bumi. Dan kamu buat gambarannya. Minggu depan seorang anak bilang, Bapak di surga itu seperti bankir. Kok bisa? Ya bapakku kerja di bank. Apa hubungannya? Pegawai bank akan memberikan kita uang ketika kita memenuhi persyaratannya. Guru sekolah minggu bilang, mantap. Bapak di surga seperti dokter. Seorang anak, kenapa? Bapakku dokter. Dokter bisa menyembuhkan orang sakit. Bapak di surga juga. Wow. Satu anak bilang, Bapak di surga seperti arsitek Tuhan bangunan. Kok bisa? Bapakku tukang bangunan. Dia bisa bangun dan dia bisa merobohkan. Satu anak diam. Ngomong dong nak. Gak berani bu. Ngomonglah. Bapak di surga seperti pemulung. Hah? Marah temannya. Masa Tuhan jadi pemulung? Guru sekolah minggu peluk. Mengapa kau bilang Tuhan pemulung nak? Karena bapakku pemulung ibu. Apa hubungannya dengan Tuhan? Pemulung akan mengambil sampah dan membawanya ke pabrik. Sampah itu akan didaur ulang kembali. Bapak di surga pun menjadikan kita yang adalah sampah-sampah didaur ulang oleh Dia. Bukankah aku dan engkau manusia daur ulang itu? Bolehkah kau berikan tepuk tangan bagi itu? Manusia daur ulangnya kita ini oleh kasih karunia Tuhan. Setiap kali kau takut, ingat yang pertama, sadari begitu spesialnya kau di hadapan Tuhan. Gak ada duamu loh. Gak ada duamu. Yang mirip dengan kau ada, tapi itu bukan kau. Spesial bangetnya kau di mata Tuhan. Salam di sebelahnya, limited edition. Kau bukan made in China. Bukan. Kau made in surga. Amin Bapak Ibu. Taruh tangannya agak bangga. Spesial. Lihat wajah di sebelahnya. Gini-gini spesial. Next, lanjut. Next, lanjut. Langsung lanjut aja. Next, baik. Ingat siapa kamu di dalam Tuhan. Lihat ini. Kamu sudah ditebus. Kamu dilahir barukan. Kamu dikasih jubah yang baru untuk hidup bagi Dia. Setiap kali kamu takut, ingat yang pertama. Sadari siapa kamu di hadapan Tuhan. Saya akan cerita bagaimana saya bertobat. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat keras. Bapak saya wartawan, saya punya 2 orang adik. Saya nggak punya saudara perempuan, 3-tiganya laki-laki. Jadi hanya mamaku yang paling cantik di rumah kami, karena nggak ada saingannya. Di rumah kami dari kecil berantem terus, namanya laki-laki. Karena bapakku wartawan, kami dibesarkan dengan cara yang sangat keras. 3 anak-anaknya diajari bela diri. Dulu saya ingat kalau sampai kita berantem berkelahi, gak boleh nangis. Ada pesan, kalau nangis itu banci. Tertanam di hati. Nangis banci. Pernah dikeroyok 10 orang, kaki patah, tangan patah, masuk rumah sakit. Mama datang, sakit mak, sakit. Bapakku datang, sakit? Enggak. Karena gak boleh. Kalau nangis banci, tertanam. Tapi saya ingat ketika saya kelas 2 SMA, saya jadi ketua OSIS.
harus ada ospek penerimaan siswa baru. Aku lihat ada yang datang, ada satu siswi baru. Aku lihat dia lihat saya, kami lihat-lihatan. Aku lihat cantik. Kak, katanya. Iya, siapa namamu, Dek? Siska, Kak. Baik, masuk. Saya bilang teman-temanku yang OSIS, tolong yang itu jangan diganggu. Di coupling dia. Selesai ospek 1 minggu, kami makin dekat. Dan minggu kemudian, saya tulis surat cinta. Isi surat cinta itu adalah proklamasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan bahwa saya cinta padamu. Hal-hal yang mengganggu hubungan kita, kita selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tarutung. Zamanku dulu masih surat cinta. Belum ada handphone. Dan saya ingat 2 hari kemudian, lewat sekretaris OSIS, saya dikasih surat balasan. Amplopnya merah jambu. Ada lambang panah. Yang zaman generasi Z udah nggak tahu kau zaman itu. Karena sudah pakai WA dia kan gitu kan. Aku cinta padamu. Ada pertanyaan, udah itu zaman sekarang Bapak Ibu. Aku pulang ke rumah, aku baca isinya. Isinya nggak panjang, pendek. Sebelum abang mengatakannya, aku sudah merasakannya. Terus senangnya bukan main. Satu hari, Siskanya bilang begini, Bang, kami mau ke Parapat sama Sarah. Ngapain? Ada Bible camp siswa. Saya bilang, apa itu? Makan-makan ya? Enggak. Kebaktian. Jauh kali kau kebaktian ke Parapat deh. Makanya Bang, kawanilah kami. Cuma Sabtu Minggunya acaranya. Kan libur Sabtu. Ah, gak mau, jauh kali. Terus dia bilang, nanti kalau kami diganggu orang, gimana lah Bang? Ya udahlah, ku kawanilah. Berangkatlah kami ke Parapat. Jadi selalu ku ingat tempatnya, namanya Hermina Hall Parapat. Saya nggak pernah bisa lupa. 27 Mei 1995. Selalu ku ingat tanggal itu. Karena disitulah aku lahir baru. Bayangilah preman, jagoan tukang berantem, disuruh kebaktian. Duduklah kami paling belakang. 500-an anak dari seluruh Sumatera kumpul di situ, anak SMA. Namanya HKBP ya, garis keras, anti tepuk tangan. Waktu kecil, SMP, pernah kulempar gereja Pentakosta karena duanya nangis-nangis. Puar, bunyi, langsung diam orang itu. Saya bilang teman gua, kan? Udah diam kan? Pendetanya keluar. Sembunyi, namanya anak SMP. Dia angkat tangan ke arah kami, dia nggak lihat kami. Para pendatuanya keluar. Tuhan, buatlah yang lempar tadi jadi pendeta Pentakosta. Jadi lu. Jadi kalau orang agak anti karismatik, bentar lagi datangnya itu. Makin anti, sebentar lagi datang itu. Kebaktian dimulai. Saya sudah nggak nyaman karena mereka tepuk-tepuk tangan. Saya bilang sama Siska, ke tempat apanya kau bawa aku di sini deh? Karena bagiku tepuk tangan sesat. Nangis-nangis sesat. Tibalah waktunya khotbah. Seorang ibu pendeta dari Arun, Loksomawe, Aceh yang khotbah. Namanya Ibu Pendeta Ice Tari. Selama dia khotbah, kayaknya semua khotbahnya nembaki aku. Aku paling belakang duduk kan. Kayaknya semua po. Saya bilang sama Siska, yang kau kasih taunya aku sama dia. Siskanya bilang, mana kenal aku sama itu? Aku dengarin. Aku mulai tertarik. Habis dia khotbah, dia bilang, semua tundukkan kepala, tutup mata, tutup mata. Selama saya khotbah tadi saya tahu, ada anak di sini yang dijamah Tuhan. Tuhan ingin mengubahmu. Tuhan ingin membuatmu jadi orang baik. Kau maju ke depan. Datanglah Siska. Maju kau Bang, katanya. Aku bilang, kau lah yang maju. Tak mau aku maju. Ibu Pendeta Ice Tari suruh berbeda. Semua sekarang berdiri tutup mata. Saya tahu dari tadi selama aku khotbah, ada anak yang betul-betul kau diingatkan Tuhan. Tuhan yang mau jadi orang hebat. Kau maju ke depan. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Aku sudah di depan. Yang lebih parah, aku buka mata, cuma aku yang maju. Mau balik malu. Saya nggak bisa lupa Ibu Pendeta Ice Tari yang sudah ubanan itu pegang kepalaku. Aku merasakan air matanya membasahi kepalaku.
Keluarlah doa itu. Ubahlah sampah daur ulang ini Tuhan. Ini manusia sampah. Ubah ini jadi seorang pelayan Tuhan. Tiba-tiba aku nangis. Nangis seperti anak kecil. Ketika dia angkat kulap air mataku, aduh udah banci aku. Kan tertanam nih, kalau nangis banci. Selesai kebaktian dia bilang, nanti habis kebaktian aku mau ngobrol ya nak. Iya ibu. Ngobrol berdua di pinggir Danau Toba. Dia bilang, suatu hari nanti kamu jadi pendeta. Oh saya komplain. Saya gak mau jadi pendeta bu. Saya mau jadi tentara. Dari kecil cita-citaku angkatan udara. Karena keren kali ku tengok lompat dari pesawat jet tempur itu. Tinggal kupikir kubom amplas. Tapi dia bilang, satu hari nanti kamu jadi pendeta bagi banyak tentara, banyak polisi. Aku mulai tenang. Pulang ke Tarutung, ada yang berubah. Yang biasanya merokok terus, gak bisa lagi belajar satu les pelajaran tanpa merokok. Rokoknya ku taruh di kaos kaki. Permisi ke toilet hanya untuk ngisap sebentar, masukkan lagi baru masuk kelas. Tapi hari itu rasa rokok gak ada lagi. Saya mulai merasakan ada yang berubah dalam diriku. Tiba-tiba kepingin aja jadi pendeta. Dan selalu ku ingat kata-kata itu. Aku orang yang sangat spesial di hati Tuhan. Tamat SMA, saya tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah jadi tentara, tidak pernah melamar kemanapun. Berangkat sekolah pendeta ke Malang. Dan kusadari hari-hari ini, semua yang didoakan itu jadi. Aku menjadi bapak rohani bagi banyak kali polisi, bagi banyak sekali tentara. Dan saya berkata, makasih Tuhan aku jadi pendeta. Ada 3 pekerjaan di bumi ini, pekerjaan yang tidak baik. Perampok, pembunuh, penyamun, gak baik. Pekerjaan yang baik, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, ASN, pekerjaan yang baik. Tapi ada satu lagi pekerjaan yang saya dengan Pak Mardus kerjakan. Pekerjaan yang mulia, melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal jadi pendeta. Aku bangga sekali jadi pendeta. Saya pernah ketemu dengan ibu yang kurang ajar di Bandara Sidoarjo, Surabaya. Saya duduk, dia salam. Pendeta Donald ya? Iya ibu. Gak kenal saya mang? Enggak. 10 tahun yang lalu kamu pernah datang ke rumah saya di Palangkaraya. Oh ibu Simajuntak. Iya. Apa kabar ibu? Ada apa di sini? Aduh pak, makasih buat doamu. Anakku yang pertama yang dulu kau doakan, badannya kan tegap. Sudah tentara pak, lulus dari Magelang pak, Akabri. Puji Tuhan ibu. Anak yang kedua, nah itu yang kuantar. Liburan dia pak, dia ngambil kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Baik bu. Yang ketiga, nah itulah pak. Udah kelas 3 SMA, ada bodohnya sedikit pak. Masukku jadi pendeta lah, itu bisa bayangin enggak? Yang badannya tegap jadi tentara, yang otaknya pintar jadi dokter, yang ada bodohnya sedikit jadi pendeta. Lama. Tolong jangan pernah berpikir saya dengan Pak Mardus agak bodoh sedikit maka kami jadi pendeta. Enggak. Kami orang yang terbaik di rumah kami dan saya bangga sekali jadi pendeta. Setiap kali saya ingat masa lalu saya akan selalu bilang, jangan takut. Karena kamu orang yang sangat spesial di hati Tuhan. Hari-hari ini saya paling banyak melayani orang-orang muda yang hidupnya hancur. Karena aku pun dulu pernah ada di situ. Itu anugerah Tuhan. Lihat saya, jangan takut dengan satu hal. Kamu harus tahu siapa kamu. Yuk salam di sebelahnya. Tatap matanya, kau orang spesial. Ucapin dia, kau orang spesial. Kau orang hebat. Kamu limited edition. Gak ada yang seperti kau. Begitu hebatnya kau. Berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Next, lanjutkan. Yang kedua, mengapa nggak boleh takut? Next, ingat apa yang Kristus lakukan buat kita. Apa yang Yesus lakukan? Alkitabku berkata, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh karena dosa kita supaya kita dibenarkan. Yesus menjalani kematian supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu supaya kita menerima kemuliaannya. Alangkah spesialnya kita di hadapan Tuhan. Jangan takut dengan satu hal, sadari siapa kamu. Yang kedua, next lanjut. Jangan takut karena yang kedua, sadari siapa Tuhanmu.
Boleh kita baca yang keras. Janganlah takut, sambung. Sebab aku menyertai engkau. Terus, janganlah bimbang. Lanjutkan. Kepada orang Israel Tuhan bilang, jangan takut. Karena kamu tidak pernah sendirian menjalani tahun 2025. Kamu gak sendiri. Masalah apapun boleh datang, kamu tidak sendiri. Kamu punya Tuhan. Next, lanjut. Orang Israel biasanya kasih nama untuk Tuhan, untuk mengingatkan mereka. Makanya mereka panggil Tuhan itu macam-macam. Kadang mereka akan bilang Elohim, mengingatkan mereka Tuhan Sang Pencipta. Kadang mereka panggil Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang mereka panggil Tuhan Yehovah Rafa, Tuhan sumber kesembuhan. Kadang dia bilang Yehovah Nisi, Tuhan sumber kemenangan. Yehovah Jireh, Tuhan sumber kecukupan. Yehovah Shalom, Tuhan sumber damai sejahtera. Mengapa kau tidak lakukan? Ketika lagi berantem sama suami, kebutuhanmu Yehovah Shalom, penuhi aku dengan damai sejahteramu. Ketika kebutuhan keuangan begitu sulit, Yehovah Jireh, kau Tuhan sumber kecukupanku. Kalau kau tahu siapa Tuhanmu, harusnya kamu gak takut. Saya ulangin, sadari siapa kamu. Yang kedua, sadari siapa Tuhanmu, kamu tidak perlu takut. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ini Tuhan kita, lebih nyaring. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkat. Amin. Masih ingat yang pertama? Mengapa tidak boleh takut? Sadari siapa kamu. Tapi yang kedua, sadari siapa Tuhanmu. Begitu hebat, begitu luar biasa Dia. Lanjut. Tapi yang ketiga, bagaimana caranya supaya tidak hidup dalam ketakutan? Next, lanjutkan. Ingat dan sadari janji Tuhanmu. Boleh kita baca yang keras? 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Terus. Lanjutkan. Next, perhatikan. Coba ingat janji Tuhan tahun 2025 ini. Umat Tuhan di GB Metro Amplas ini janjinya jangan takut. Tuhan janji aku menyertaimu. Tuhan janji aku meneguhkanmu. Tuhan janji aku menolongmu. Tuhan janji aku memegang engkau dengan tangan kananku. Apa yang kau takutkan? Saya ulangi. Bagaimana menjalani tahun 2025? Jangan takut. Bagaimana caranya nggak takut? Ingat sadari siapa kamu. 2, ingat sadari siapa Tuhanmu. Tapi yang ketiga, ingat sadari janji Tuhanmu. Dia yang bilang, aku menyertaimu, aku meneguhkanmu. Kau bisa lemah, bisa goyah, akan kuteguhkan. Aku menolongmu, aku pegang kau dengan tangan kananku. Adikku, sini sebentar adikku. Bukan, si adik. Sini. Ini cara orang Indonesia bersalaman. Ini orang Indonesia. Tapi kalau orang Israel sana salaman itu gaya mereka beda. Pegang. Lebih kuat, Dek. Lebih kuat. Oke. Kalau ini tangan Tuhan, ini tanganmu, kau mau nggak? Kamu pegang Tuhan dan Tuhan juga pegang kamu. Mau? Pegang yang kuat. Kuat nggak pegang begini 1 menit? Pegang terus kuat 1 menit. 1 menit nggak kuat. 1 menit. Kalau 1 menit nggak kuat, kelewat ini, gue pikir gitu. 5 menit kuat? Kuat. 1 jam kuat? Mulai ragu.
Satu hari kuat? Gak mungkin. Lihat tangan saya. Ada gak kemungkinan tangan dia lepas? Lepas nih. Capek dia. Tapi tangan Tuhan kan gak pernah capek. Dan janji Tuhan, aku yang memegangmu. Aku bisa jatuh. Aku bisa lemah. Penghiburan kita, ini kata kita. Bahkan dalam ketidaksetiaanmu Tuhan setia. Bisa bayangkan janji itu. Kau boleh jatuh, boleh lemah, boleh tidak setia. Tetapi hidup kita bukan soal kamu, ini soal Tuhan. Aku setia, kata Tuhan. Makanya kadang-kadang di lembah jatuh dalam dosa pun Dia datang menghampirimu. Aku ada, anakku, bangkit lagi. Dia sedang bilang, aku tidak tertarik dengan kejatuhanmu, aku tertarik dengan kebangkitanmu dari kejatuhan itu. Dan Dia berkata hari ini, anakku, jangan takut tahun 2025. Aku ingin kata-kata ini masuk ke hatimu, adikku. Tuhan janji Dia menyertaimu. Tuhan janji Dia meneguhkanmu. Tuhan janji Dia menolongmu. Tuhan janji Dia memegang engkau dengan tangan kanannya. Berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Silakan kembali dulu. Saya berdoa kita menjalani tahun 2025 bukan dengan berani tak jelas, tapi dengan penuh keyakinan Tuhan bersama kita. Lihat tangan saya. Waktunya kita berdoa. Apa yang kau takutkan? Bahasanya Raja Daud, waktu aku takut, aku percaya padamu. Sangat mungkin kau coba tersenyum, tapi hanya menutupi sesuatu yang sangat pahit di hatimu sekarang. Ada rasa takut yang kau gak pernah berani cerita kepada siapapun. Tapi Tuhan ada di sini. Izinkan Dia meneguhkan. Saya ulangi, saya rindu sekali Dia berbisik di telingamu hari ini. Kau pulang dengan ketenangan yang luar biasa. Izinkan Dia menyebutkan namamu, berkata, jangan takut anakku, tahun ini aku menyertaimu. Jangan takut anakku, tahun ini aku meneguhkanmu. Jangan takut anakku, tahun ini aku menolongmu. Jangan takut anakku, aku pegang tanganmu. Saya tutup dengan sebuah cerita. Habis ini kita berdoa. Tahun 2000 saya kembali ke Tarutung, ditempatkan menjadi seorang pendeta di sebuah tempat di Tarutung yang tidak masuk peta, namanya Luber Ratus. Lebih banyak budak di situ daripada jemaat. Stres banget rasanya. Aku harus tinggalkan Malang dan Surabaya hanya untuk mengurusi beberapa keluarga itu. Tapi bertahan. Saya ingat pertama kali Pak Mardos, khotbahku pertama di depan orang muda. Percayakah kau punya Tuhan yang besar? Mereka bilang, percaya. Tuhan yang besar punya rencana yang besar, percaya. Akan menjadikanmu orang besar, percaya. Saya bilang, semua berdiri. Bayangkan 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Bayangkan, masih SMA mereka, 20-30 tahun. Apa yang akan terjadi untukmu? Coba kau bayangkan. Apa mimpimu? Apa cita-citamu? Mereka bayangkan. Satu orang aku panggil, sini. Apa yang kau bayangkan tadi? Tadi saya terbayang, Pak. Aku membayangkan aku jadi pemain piano, guru piano, dan aku sangat kaya. Pergilah ke Surabaya. Guru piano terbaik di Surabaya namanya John Parlinggoman Panggabean. Itu anak yang dulu kudoakan itu. Tapi ada satu anak ngomong, aku membayangkan tadi, Pak, aku jadi dosen, Pak, jadi orang yang hebat. Pergilah ke Steril Batam. Dia pembantu rektor 1 di Steril Batam sekarang. Tahun depan dia akan jadi seorang guru besar. Tapi ada yang nanya saya, berani dia. Tadi Pak Pendeta bayangkan apa? Katanya. Dan aku jawab dia, tadi aku membayangkan suatu hari nanti aku berdoa langsung buat presiden. Ketinggian itu. Karena kepala desa pun tak aku kenal. Tapi namanya berharap, namanya berdoa, bermimpi, siapa yang larang? Tahun 2000 itu ku ucapkan. Tahun 2019 yang lalu saya sedang lagi mengambil kuliah S2 di Petamburan, Jakarta. Tapi waktu itu kami dapat kelas di Medan, di Setiabudi. Hari ketiga dari hari keempat perkuliahan, Pak Bupati kami menelepon, Amang Pendeta di mana? Di Medan, Ma. Bisa pulang malam ini?
Pak, lagi kuliah aku, Mang. Pulanglah. Ada apa, Mang? Pokoknya pulang. Kalau nggak jelas aku nggak mau. Begini ya, Mang. Saya baru dihubungi Luhut Panjaitan. Dan besok Presiden Joko Widodo akan datang ke Siborong-Borong. Tak kenapa dia punya permintaan aneh. Apa itu? Dia bilang sebelum pidato, dia kepingin harus ada doa. Dan yang pimpin doa harus orang Kristen. Karena ini daerah Kristen. Mau nggak berdoa di acara itu? Oh, langsung aku cepat pulang. Karena aku pikir ini anugerah. Balik ke Tarutung. Pagi-pagi nyampe ke rumah Pak Bupati. Dibawa ke Siborong-Borong. Orang sudah banyak sekali kumpul. Saya dibawa ke kursi kehormatan. Duduk di situ. Para bupati di situ. Gubernur di situ. Anggota-anggota DPR di situ. Duduk. Disebutin. Presiden Joko Widodo sudah mendarat di Bandara Silangit. Orang rame makin rame. Tiba-tiba pas pampres naik ke atas. Siapa? Anggota DPR Taput, turun. Siapa? Anggota DPR turun. Saya ditanya, Bapak siapa? Saya pendeta, jangan turun. Saya nggak disuruh turun. Bapak Ibu ada di YouTube bagaimana saya berdoa buat Joko Widodo. Tibalah waktunya, beliau sudah datang, kami salaman. Saking banyaknya orang, tanganku harus begini menyalam dia. Karena ramai sekali orang, dekat sekali. Aku rasakan napasnya pun aku rasain. Ketika aku lihat begini begitu dekat, sadarlah aku betapa jauh lebih gantengnya aku dari Joko Widodo. Tibalah waktunya disebutin, kita akan berdoa. Kan doa dipimpin oleh seorang pendeta. Pak Pendeta Donald, kami persilahkan. Majulah aku ke depan. Ketika aku berdoa, ingatlah aku 19 tahun yang lalu aku pernah mengucapkan, suatu hari nanti aku berdoa untuk presiden. Dan itu jadi. Dan itu viral. Mengawali tahun ini, apa yang kau percayai Tuhan lakukan untukmu. Saya berharap Bapak Ibu waktu kita tidak banyak. Tapi kalau engkau nggak kemana-mana, kepingin aja nanti malam ibadah keempat sebelum saya pulang, saya kepingin berdoa untuk orang yang pingin didoakan. Hari ini saya tidak lakukan itu dan ibadah satu. Tapi kalau engkau nggak kemana-mana, nanti sore sebelum saya kembali ke Tarutung, karena hari ini adalah acara yang sangat spesial Bapak Ibu. Sejak jadi pendeta, inilah pertama sekali aku tinggalkan gereja di minggu pertama. Pertama sekali dalam sejarah hidupku. Dan itu mengawali tahun lagi, Januari. Jemaatku kecarian semua di Tarutung. Saya ingat ketemu dengan Pak Pendeta Mardos sekitar bulan Oktober tahun yang lalu di JW Marriott, dan beliau berkata, Pak Pendeta, kapan-kapan bisakah ngatur waktu ke gereja kita? Saya bilang, mengapa tidak? Boleh, nanti kita atur ya Pak. Bapak Ibu, siogianya saya harus berkhotbah di Natal DPRD Sumatera Utara tanggal 21 Desember. Tiba-tiba mereka berubah. Pak Pendeta, mohon maaf, sudah reses Pak. Jadi nggak bisa lagi. Jadi gimana? Kita mundurkan ya Pak Januari. Tapi nggak dikasih tahu kapan Januarinya. Tanggal 31 Desember. Ketua panitianya, anggota DPR Sumatera Utara yang menjadi aspirasi dari daerah ini, namanya Dr. Timbul Sinaga, hubungi saya. Sudah fix Pak Pendeta, tanggal 4. Aku lihat kalender, waduh, Sabtu itu. Tanggal 2 masih melayani Natal masyarakat Kota Tarutung. Tanggal 3 masih harus melayani syukuran tahun baru Bupati Tapanuli Utara dengan masyarakat kota kami. Aku bayangin tanggal 4 Sabtu. Butuh waktu 10 jam dari Tarutung sampai ke Medan karena macet. Aku hubungi Pak Pendeta Mardos. Shalom Amang, selamat tahun baru. Balasnya langsung, Amang, bulan Februari tolonglah ke gereja kami. Terserah mau tanggal berapapun. Yang jelas Februari. Saya bilang, itulah Mang, aku lagi kepepet ini. Gak yakin lagi aku bisa pulang. Dengan fisikku gak yakin. Tanggal 5 Januari saya ada di Medan. Berkenankah Amang, bolehkah saya ngisi di tempatmu daripada harus di jadwal yang lain? Beliau katakan, itu jadwal saya Amang sebagai gembala sidang. Tapi silakan Amang Pendeta. Makanya kita ketemu hari ini. Dan aku tahu tidak ada yang kebetulan. Ini kemurahan Tuhan. Sangat senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Sekali lagi doaku, Tuhan ada di sini.
Dia akan menolong. Boleh taruh tangannya di hatinya. Jangan takut. 1, 2, 3. Karena kamu harus tahu siapa kamu di hadapan Tuhan. Jangan takut. Karena kamu harus tahu siapa Tuhanmu. Jangan takut. Ingat janji Tuhan. Dia menyertaimu. Dia meneguhkanmu. Dia menolongmu. Dia memegang engkau dengan tangan kanannya. Jangan takut tahun 2025. Mari kita berdiri bersama-sama.